Lain juga mempunyai silsilah, dimulai yang Panembahan Senopati ke atas, karena silsilah Panembahan Senopati ke bawah sudah kita ketahui lewat Haryo Pringgoloyo. Maka jalur dari Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan data dari keluarga Bani Basariyah adalah sebagai berikut. 1. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berputri Fatimah Az-Zahra, berputra Said Husain, berputra Ali bin Abi Said Husain putra daripada Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra, berputra Said Ali Zainal Abidin, berputra Sayyidina Muhammad Al-Bakir, berputra Sayyidina Ja'far Shadiq, berputra Said Imam Ali Urabi, berputra Said Muhammad An-Nakib, berputra Said Isa Nakib Ar-Rumi, berputra Ahmad Al-Muhajir, berputra Said Al-Imam Abdullah atau Said Imam Ubaidillah, berputra Said Alwi Awal, berputra Said Muhammad Sahibus Taumi, berputra Said Alwi Asadi, berputra Said Ali Al-Qasam, berputra Muhammad Safirul Ibad, berputra Said Alwi Amir Fakih, berputra Said Amir Abdul Malik Al-Muhajir, berputra Said Abdullah Al-Zomat Khon, berputra Said Ahmad Shah Jalal atau yang dikenal dengan Ahmad Jalaluddin Khon, berputra Said Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Khon, berputri Nyai Kabiroh sesuai catatan dari Pas Darah Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berputra Maulana Maghribi Parangkusumo atau Ki Suko bersama Dewi Roso Wulan, berputra Ki Ageng Taruk atau Ki Dan Telangkas, beristrikan Dewi Nawang Wulan, berputra Dewi Nawangsih dengan bersuamikan Bondan Kejawan Trah Mojopahit, berputra Ki Ageng Getas Punggawa, berputra Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Nis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Panembahan Senopati Sutowijoyo. Selanjutnya silsilah ke bawah seperti yang tadi sudah kami aturkan. Perlu kami haturkan bahwa Ki Ageng Basyariah merupakan pejuang agama, meneruskan perjuangan syiar Islam yang diwariskan oleh gurunya, yaitu Yang Muhammad Besari Tegasari, yang terkenal mengasuh di Peguron Gebang Tinatar, di mana beliau setelah menjadi pemimpin sewulan, beliau meneruskan sebagai mursyid Torekoh, Satoriyah, Akmaliyah, dan Torekoh-Torekoh yang lain-lainnya. Ada pesan-pesan yang disampaikan untuk anak cucu kepada kita semua sebagai putra wayah dari Kiai Ageng Basyariah, yaitu kawruwana kaki santri, uriping badan iku kelawan nyawa, uriping nyawa kelawan zikir, uriping zikir kelawan ati, uriping ati kelawan akal, uriping akal kelawan ilmu, uriping ilmu kelawan iman, uriping iman kelawan tauhid, uriping tauhid kelawan ma'rifat, uriping ma'rifat kelawan Islam. Dan juga ada pesan dari leluhur kita yang pertama, yaitu ngurmati ngulomo lan keluargane. Kaping kalih murah diri, murah hati, manis ing pasuryan. Kaping 3 angapura kesalahaning liyan. Kaping 5 ojo tamak lan mangan barang riba. Monggo gangsal
Ojo nglarani atining liyan senajan karo omongan. Kaping 6, ojo rumangsa becik tinimbang wong liya. Angka 7, percaya yen Gusti Allah mudaneni. Angka 8, husnudzon marang panduming urip lan pepadaning ngaurit. Kaping 9, ngakeh-ngakehne sabar yen kena musibah lan ngakeh-ngakehne syukur yen kena pinaringan nikmat. Kaping 11, yen ana wong iri maido ora sah ditanggapi, kabeh dipasrahne marang Gusti Allah. Nika mugi-mugi putra-putra wayah saged ngestokaken dawuh-dawuhipun leluhur kita ingkang sampun kasrat wonten pitutur-pitutur luhur saking panjenenganipun Hadratus Syekh Kyai Ageng Mubasyariah. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langgengipun nyuwun agungipun Sri Samudra Pansami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Muhammad Baitlawi disampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan Napak Tilas Syekh Kyai Ageng Basyariah. Kyai Ageng Basyariah memiliki nama kecil Raden Mas Bagus Harun. Ia merupakan putra dari Adipati Ponorogo Ki Ageng Nalajaya. Raden Mas Bagus Harun tumbuh menjadi sosok tokoh besar yang memiliki nasab mulia. Darah walinya mengalir dari Sayyid Maulana Malik Ibrahim, seorang wali tersohor yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia juga berdarah biru dari leluhurnya yang pendiri kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Meski termasuk golongan ningrat, Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri. Ia menimba ilmu kepada Kiai Ageng Muhammad Besari di pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo. Kepada sang guru, Raden Mas Bagus Harun mempelajari ilmu syariat, tauhid, tasawuf, hingga tarekat. Berkat kecerdasan, kealiman, dan ketawaduannya, beliau menjadi murid kinasih dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Tak hanya itu, ia juga dinikahkan dengan putri pertama sang guru yang bernama Nawang Wulan. Dan dari sinilah hubungan antara Raden Mas Bagus Harun dan Kiai Muhammad Besari terjalin dengan erat. Sejarah Sewulan. Tahun 1742 Masehi, pada masa kepemimpinan Mataram Sri Susuhunan Pakubuwono II, terjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan sebutan Geger Pacinan. Kala itu, terjadi pemberontakan yang ditengarai munculnya konflik antara warga Tionghoa dan VOC. Kejadian ini kemudian merembet menyerang keraton yang dipimpin oleh Sunan Kuning. Akibatnya, tahta Mataram jatuh ke tangan Sunan Kuning dan Pakubuwono II terpaksa melarikan diri ke Mancanegara Timur. Pergi dari tanah kekuasaannya, Pakubuwono II kemudian menghadap Kiai Ageng Muhammad Besari dan menyampaikan maksud meminta perlindungan. Ia juga meminta dukungan kekuatan untuk merebut kembali tahtanya di Mataram. Mendengar permohonan tersebut, Kiai Ageng Muhammad Besari menugaskan Raden Mas Bagus Harun untuk menghantarkan Sunan Pakubuwono II kembali ke Mataram serta memadamkan pemberontakan Sunan Kuning. Atas keberanian, kecerdasan, kecetikan, serta kehebatan politiknya, Raden Mas Bagus Harun berhasil melawan Sunan Kuning dan mengembalikan tahta Sunan Pakubuwono II. Berkat suaka politik tersebut, Pakubuwono II menghadiahi tanah perdikan Tegalsari, Ponorogo, dan Sewulan, Madiun sebagai kawasan bebas pajak dan dilindungi kerajaan.
Setelah berguru pada Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah menetap di Desa Perdikan, Sebulan, Madiun. Beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Hal ini membuat banyak masyarakat di sekitar Madiun dan Mataram yang berdatangan memohon izin untuk tinggal dan menimba ilmu di sana. Terus mendakwahkan dan membesarkan Islam, dua sosok tokoh besar ini, Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah, menurunkan banyak tokoh-tokoh hebat di Indonesia, di antaranya Gubernur Jawa Timur Dr. Radal Hajah Hovifah Indar Parawansa MSI, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elastianto Dardak, Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Insinyur Hajah Tri Risma Harini MT, Irjen Polisi Purnawirawan Anang Syarif Hidayat. Tak hanya itu, keturunan kedua kiai ini juga menjadi tokoh-tokoh agama besar, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Ghafur Mantenan, Kiai Haji Dimyati Romli, Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawira Negara, Kiai Haji Diyauddin Azam Zami, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Salim atau yang dikenal Gus Baha, dan Kiai Haji Agus Muhammad Iqdam Khalid atau yang dikenal dengan Gus Iqdam. Terus menempuh jalan dakwah dan membesarkan Islam, keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah mendirikan ribuan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perjuangan dakwah Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah terus menyala. Kemuliaan selalu melingkupi dzurriyyah ini hingga setiap generasi. Tak henti menyebarkan dakwah Islam dalam semangat membangun bangsa dan tak pernah padam. Baik, kita lanjutkan ke acara yang keempat, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Imam Sururi selaku perwakilan Sahibul Bait. Kepada Kiai Imam Sururi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'ina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, panjenenganipun para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawira Negara lan ugi ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Prof. Bapak Muhajir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia lan ugi ingkang kawula hormati
panjenenganipun Haji Bapak Haji Emil Helistianto Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, lan ugi ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Bupati lan Bapak Kapolres Madiun saha jajaranipun, ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Camat saha jajaranipun, lan sedaya dzurriyyah saking Kagung Pasariah lan sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang bismillah boten waleh-waleh sumangga kula panjenengan sami tansah manjataken raos syukur ingkang saagung-agungipun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan sami saged makempal fiha